Podcast. Podcastnya Asyifa Kolbu. ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di sore hari yang insya Allah cerah ini dalam ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Alhamdulillah ditemani kembali dengan saya Santi Nugraha yang insya Allah akan menemani sahabat Asyifa di rumah dalam menunggu waktu berbuka puasa. Nah, dalam ASQ Podcast pada sore hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik tentunya. Ini clue-nya adalah remaja. Nah, apa itu tema kita pada sore hari ini? Ya, tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan dampak dari pergaulan bebas gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk mengisi tema pada sore hari ini, saya tidak sendiri tentunya, selalu didampingi oleh bintang tamu yang insya Allah juga luar biasa. Hari ini sudah hadir. Di samping saya adalah Ibu Luciana. Assalamualaikum Ibu Luciana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan selalu lancar ya sampai akhir sampai hari kemenangan tiba. Amin, ya. Insya Allah. Nah, sahabat Asyifa di rumah, kami biasa manggilnya Bu Uci ya. Kita panggilnya Bu Uci aja ya. Boleh. Bu Uci gitu, sapa anak kerabnya. Kalau kami biasanya panggilnya Bu Uci gitu. Ibu Uci ini merupakan salah seorang pengajar juga di unit SD IT Asyifa Kolbu. Ya, beliau ini sudah mengampu mata pelajaran apa Bu di SD mau? Saya di SD kan jadi wali kelas 6. Wali kelas, luar biasa sekali. Jadi mengampu banyak pelajaran lumayan. Kalau wali kelas? Ada IPAS, ada Bahasa Indonesia, ada SBDP. Luar biasa sekali sahabat Asyifa di rumah. Jadi Bu Uci ini sangat multitasking. Karena yang dia punya juga lumayan banyak ya kalau menjadi seorang wali kelas itu. Iya betul, kalau wali kelas itu bukan hanya satu mata pelajaran saja. Betul, luar biasa sekali. Nah, dan yang menariknya sahabat Asyifa di rumah, Ibu Uci ini juga merupakan seorang sosok ibu gitu ya, yang tentunya akan sangat menarik sekali ketika kita akan kulik-kulik sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan remaja begitu ya. Nah, Ibu Uci, ya, sebelum lebih jauh ngobrol gitu ya. Tema kita pada sore hari ini kan berkaitan dengan dampak pergaulan bebas. Dan tentunya ini sangat erat kaitannya dengan seorang remaja gitu ya. Nah, menurut pandangan dari Bu Uci sendiri gitu ya, melihat saat ini kan remaja itu merupakan sosok yang tentunya dalam pencarian jati diri ya, iya, Bu betul, ya. betul Sekali gitu. Menurut pandangan Bu Uci gitu ya, untuk pergaulan bebas itu sendiri seperti apa sih Bu di lingkungan kita saat ini? Mungkin bisa sharing gitu ya. Boleh Bu Uci. Oke, terima kasih Bu Santi waktunya, sahabat Asyifa. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu lagi ya. Kebetulan saya alhamdulillah nih jadi bintang tamu saat ini dengan tema tadi adalah dampak dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas sendiri ini menurut pandangan saya Bu Santi belum tentu untuk orang lain dan yang lainnya gitu. Kalau untuk pergaulan bebas sendiri adalah bagaimana anak-anak remaja sekarang itu mereka melakukan kegiatan apapun yang sesuai dengan keinginannya. Itu pergaulan bebas itu menurut saya. Jadi tidak bisa itu yang namanya dikekang, tidak bisa yang namanya diperintah, tidak bisa juga ada aturan dan lain-lain. Mereka melakukan semua hal apapun harus sesuai dengan keinginannya, harus sesuai dengan apa yang mereka sukai. Dan mungkin itu kalau orang mendengarnya mungkin ke arah negatif. Ya, mungkin ke arah negatif itu pergaulan bebas itu. Tapi di sini kita sebagai pendidik kita bisa mengarahkan anak-anak supaya ketika remaja ini tadi betul kata Bu Santi yang sedang mencari jati diri, kita arahkan anak-anak supaya bisa terhindar dari pergaulan bebas itu. Jadi intinya pergaulan bebas itu harus kita sikapi dengan sabar.
dan dengan pandangan yang luas juga gitu. Jadi ya kita sama-sama gitu, kita sama-sama saya sebagai sosok orang tua dan juga sebagai pendidik di sini supaya anak-anak kita nih dari kelas 1 sampai kelas 9 dari kelas 1 sampai kelas 9 bisa lebih bijak ketika nanti di usia remaja bergaul dengan seusianya atau dengan siapapun, dengan warga sekitar dan yang lain-lainnya. Luar Seperti biasa itu. sekali. Jadi harapannya tentunya kedepannya bisa lebih menyikapinya dengan sebaik mungkin gitu iya, ya Bu Ci. betul. Nah, kira-kira nih dari tadi kan menyinggung tentang remaja. Kalau Bu Ci Iya. sendiri punya remaja nih sepertinya ya. Sepertinya punya remaja. Betul, alhamdulillah nih. Kebetulan banget ya, kebetulan banget ya. Makasih, Pak, ternyata. Emang Ini adalah narasumber yang cocok gitu ya. iya, untuk kita. alhamdulillah saya punya putri 1 dan sekarang sudah kelas 1 SMA. Masya Berarti Allah. sudah remaja ya? Remaja, sudah remaja, sudah tentunya. 16 tahun kan. Remaja itu kan mulai dari kelas 6 mungkin ya. Kalau makin ke sini kayaknya dari kelas 4 5 itu Udah berasa remaja ya, Bu udah ya? berasa remaja gitu. Kalau kayak dulu kita mungkin SD tuh kayak masih belum tahu Masih apa-apa anak-anak, gitu ya, masih gitu anak-anak ya. gitu. Kalau sekarang kan beda zamannya Bu Santi. Jadi dari kelas 4, 5, 6 apalagi kalau sudah SMP tuh kayaknya udah remaja banget gitu ya, udah remaja banget. Nah, kebetulan saya anaknya udah kelas 1 SMA. Jadi lebih remaja gitu ya, tadi remaja Saya banget. tentunya Jadi remaja ini lebih banget gitu remaja gitu, alhamdulillah. Sudah SMA dan remaja banget. Nah, berarti ini Bu Ci pengalamannya sudah banyak dong untuk menyikapi sosok remaja gitu ya. Iya. Sosok remaja tentunya dengan pergaulannya yang luar biasa ya Bu. Di era sekarang gitu ya, kalau diperhatikan sudah ada aja gitu gebrakannya ya Bu ya. Betul, Nah, betul, kira-kira betul. nih dari Bu Ci sendiri kan punya pengalaman punya seorang anak remaja juga di rumah gitu ya. Kira-kira pendekatannya seperti apa sih Bu? Kalau misalnya sama remaja tuh supaya mungkin nanti bisa lebih bijak lagi dalam bergaul, kemudian juga menyikapi ya hal-hal yang memang sekarang ini sangat masif terjadi gitu ya di kalangan para remaja. Pokoknya kalau ngelihat berita-berita ya Bu, Nah, apalagi ya Allah, itu gitu. serem gitu ya Serem. ngedengernya. Ada aja. Kok zaman sekarang gitu ya, selalu tuh pakai bahasa zaman sekarang. Nah, sekarang gitu. Iya. Iya, seperti itu. Nah, Bu, jadi kayak ya Allah seperti sudah sangat apa ya gebrakannya tuh ada aja gitu Ada tiap aja, hari gitu. bener-bener, selalu gitu ada aja. Ya kalau dari Bu sendiri pendekatan sama anaknya gimana sih Bu? Oke. Biasanya gitu. Gitu ya, pendekatan berarti ini ya, bagaimana caranya gitu ya, cara mendekati anak remaja. Tadinya awalnya nih Bu, saya pikir saya kan orang tua nih, Betul. terus anak nih atau saya guru nih, ini murid nih gitu ya. Itu kan karena kan murid sama juga ya kayak anak kita sendiri gitu, anak juga gitu. Saya kira antara orang tua dan murid itu ya orang tua gitu, karena ngerasa orang tua lahir lebih dulu ya, pengalaman lebih Wah, banyak betul. ya, pengalaman lebih banyak gitu. Jadi kayak lebih ke kita punya aturan nih, harus seperti ini, atau kita punya sanksi juga nih ketika kamu melanggar aturan ini sanksinya nih kayak gini nih. Seperti itu nih tadinya saya itu berpikirnya. Lalu ada juga nanti nasihat gitu ya, nasihat ke anak-anak itu, dinasehatin, nah nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini ada aturannya. Kalau kamu melanggar ini ada sanksinya. Dan ternyata Bu Santi, dari itu yang tadi saya katakan itu kurang efektif yang saya rasakan. ternyata tidak Ibu. berlaku ya? Tidak berlaku karena mungkin ya betul tadi ada aturan, ada sanksi, ya itu betul. Tetapi dia bisa saja ketika di depan kita dia oke, dia ngikut aturan kita ya, tapi kita tidak tahu ketika dia di belakang kita atau ketika kita sudah nggak ada lah ibaratnya gitu ya, nggak bareng-bareng kayak gitu kan. Nah akhirnya saya mikir lagi ini gimana, aturan sudah jelas, sanksi
sanksi sudah jelas gitu ya. Tapi kok nggak ternyata dilakuin gitu ya? tetap aja gitu, selalu ada aja tadi yang Bu Santi bilang, ada gebrakannya, tiba-tiba ngelihat di WA apa gitu atau apa gitu ya, Iya, tiba-tiba betul. ada laporan mungkin dari temennya gitu misalnya, atau anak murid juga nih tiba-tiba dapat laporan dari kelas lain gitu atau dari mana. Nah, ternyata yang lebih efektif itu yang saya rasa adalah diskusi, Bu Diskusi. Santi. Iya, lebih ke diskusi, lalu pandangan dia seperti apa. Jadi kita mendengarkan dia berpendapat apa, dan juga jangan langsung nggak boleh nak gitu, kita dengerin aja dulu, oh kayak gitu, baru nih kita masuk. Jadi lebih ke diskusi, jadi dia merasa pendapat dia didengar, dan nanti ya dia harus mendengarkan juga pendapat kita, akhirnya masuk tuh kita kayak gitu. Soalnya saya pernah dengar gitu, pernah muncul di FYP saya tentunya betul, gitu. betul. Ada katanya kalau anak itu ketika kita bilang nggak boleh, justru malah penasaran. Nah, betul. Pengen nyoba. Ya, jadi semakin dilarang ya, semakin banyak aturan, ternyata mereka malah semakin melanggar gitu. Jadi makanya kita harus banyak diskusi. Nah, maunya apa? Tapi kan kita punya aturan nih, begini gitu. Jadi kita lebih ini terus, dan juga jangan juga kita hanya ngelarang aturan, sanksi, tapi kita juga harus memberitahu ya, ke anak itu bahwa manfaatnya ini loh nak, ketika kita ada aturan ini manfaatnya. Contoh yang paling kecil lah, mungkin di sekolah kan tentang rambut panjang. Nah, Betul. sebetulnya itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Apa itu? Ada nggak sih hubungannya dengan pelajaran? Emang kalau rambutnya gondrong gitu mengganggu pelajaran? Belajar gitu ya? Sepertinya enggak ya kan? Tapi kan kita lebih ke mengarahkan anak-anak supaya dia lebih disiplin gitu. Karena kan nanti ke depannya itu bukan hanya nanti di lingkungan sekolah nih, tapi yang lebih utamanya lagi nanti ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Karena belum tentu bisa didampingi terus oleh guru, belum tentu bisa terus didampingi oleh orang tua, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus banyak membekali anak-anak kita supaya nanti ketika terjun di dunia masyarakat sudah siap, seperti itu. Luar biasa sekali ya sahabat Ashifa di rumah. Jadi ini langsung sama praktisi saya ini ya. Sama praktisi langsung. Jadi tadi Ibu juga sampaikan ternyata justru tidak efektif. Tidak gitu efektif ya, menurut saya, tidak efektif ketika hanya aturan gitu. sanksi. Tanpa memberitahu alasannya, Iya, seperti itu ya. betul, Tentunya alasannya. penting juga gitu untuk orang tua untuk memberitahu alasannya seperti itu. Nah, kemudian Bu, nih saya penasaran juga gitu ya. Tadi juga Ibu bilang kalau anak-anak tuh sekarang banyak sekali melihat di media sosial gitu ya. Tapi kan sekarang lagi hype gitu ya, TikTok. Banyak banget ada standar TikTok gitu ya. Gitu ya. Ada standarnya gitu, sampai ada standarnya. Mungkin banyak sekali di sana informasi-informasi yang mungkin ya para remaja, anak-anak kita lihat seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri gitu ya, berkaitan dengan media sosial, Ibu biasanya memberi batasan tidak sih Bu sama anak remajanya gitu ya? Untuk media sosial Untuk ya. media sosial. Ya, Masya Allah ya, sekarang media sosial itu kan luar biasa ya. Ternyata anak-anak itu sangat mengikuti banget media sosial, dari melihat dan bahkan nanti bisa sampai meniru ya mereka dari media sosial itu, dari TikTok, IG, Facebook dan lain-lain. Sangat luar biasa. Dan tadi Ibu kalau bilang dibatasi atau tidak, ya tadi saya balik lagi, anak-anak itu tidak bisa dilarang, Betul. tidak bisa diperintah gitu. Aturan-aturan juga kayaknya nggak berlaku ya, gitu ya. nggak berlaku gitu. Akhirnya kan lebih ke diskusi akhirnya gitu. Nah, untuk media sosial sendiri, daripada nanti diskusinya kita nggak nyambung, betul, dia ngomongin apa terus kitanya belum tahu Apa gitu. ini? Apa ya ini? Oh,
TikTok apa ya, TikTok atau apalagi itu yang sekarang happening lagi yang lain-lain itu, TikTok, Instagram, atau apapun itu apa ya. tuh Twitter. Nah X, itu sekarang X, Bu. nah X, nah kan, nah itu kan sekarang dari Twitter jadi X tuh udah berubah nama semua apa gitu. Ternyata kalau kitanya nggak tahu, jadi nggak nyambung diskusinya nih. apa, Iya, gitu ya. jadinya saya sih sebagai orang tua kita memang harus ikut terjun, ikut apa ya, yang penting jangan ikut-ikutan ya, ikut apa namanya, mengikuti sekarang yang lagi happening tuh apa di TikTok, di IG, di Facebook. Yang penting kita balik lagi diskusi lagi bahwa ada batasannya ya, harus bijak dalam menggunakan media sosial itu, dan harus kasih tahu juga alasannya, dan banyak juga contoh-contoh apa namanya yang menggunakan tetapi tidak bijak. Kan banyak juga contoh-contohnya sekarang di IG dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya kan kita di sekolah ini nih untuk anak-anak sendiri nih, untuk murid-murid kita dari kelas 1 sampai kelas 9, alhamdulillah nih terutama kelas atas, kelas 6 sampai kelas 9 itu kan kita di sekolah sudah disediakan wadah gitu agar mereka bisa menggunakan media sosial dengan baik, ya kan, dengan bijak gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kan anak itu suka pakai alasan, Bu Santi. Alasan apa itu? Nih misalnya, nah kok HP terus sih, ma ini loh lagi ngerjain tugas. Sekarang di HP gitu ya. Nah sekarang kan di HP kayak gitu. Memang betul ya, kita ngerasain sendiri kan di sekolah. Memang betul ada tugas yang harus menggunakan HP dan lain-lain. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa menggunakan media sosial itu atau lebih gaptek dari anak, waduh gitu kan ya. Jadi bahaya nih. Jadi kita harus mengikuti, karena kan kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus ikut masuk nih, harus ikut andil juga, dan dibatasi. Nah makanya alhamdulillah ketika di sekolahan sudah ada medianya atau wadahnya untuk anak-anak biar lebih bijak menggunakan media sosial, jadi sangat bersyukur alhamdulillah. Berarti tidak kudet nih kita gitu. Jadi intinya memang kita orang tua harus bisa juga supaya balik lagi diskusinya nyambung. Biar paham apa FYP yang ada di apa nih FYP yang ada di anak kita. Jadi kita harus follow-followan gitu ya sama anak kita. Kita lihat nih dia nyarinya apa, pencariannya apa aja, kayak gitu. Berarti follow sambil memantau ya, Bu? Nah betul, itu mah harus jangan bilang-bilang tapi jangan bilang-bilang. nanti kalau misalnya ketahuan ini, wah langsung di hide nanti ya. Berarti Bu ikut tren TikTok juga dong? Ya kita ngeliat aja. Nah sambil diskusi balik lagi, menurut kamu ini pantas nggak sih nak kayak gini, kayak gitu. Begitupun dengan murid juga sama. Bukan hanya anak di rumah saja ya Bu Santi, sama murid pun, karena kita alhamdulillah kebetulan saya wali kelas 6. Jadi apa yang happening itu selalu didiskusikan nih ketika masuk kelas tuh. Nah hari ini yang lagi rame apa nih tentang ini ya, menurut kalian gimana sih nak itu? Nah gitu. Jadi kan mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba kita, nah jangan ya, jangan melihat, pokoknya jangan follow ini itu, jangan. Nah itu kayaknya jangan ya, jangan. Kayaknya itu kurang efektif Bu. Jadi kita harus lebih coba, nah gimana pendapat kamu tentang ini, kayak gitu. Jadi menjadi bahan diskusi ya Bu. Ini jadi celah juga untuk kita masuk ke ranahnya anak-anak remaja kita gitu ya, tentunya untuk dijadikan bahan diskusi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya betul sekali Bu, luar biasa ya. Jadi sahabat Asyifa di rumah, ternyata memang meskipun saat ini perkembangan media sosial ya Bu, kemudian juga zaman yang sudah semakin beraneka ragam ya Bu Ci, tetap seorang orang tua khususnya gitu, tetap masih bisa mengawasi, memantau gitu ya anak-anak remajanya supaya terhindar dari pergaulan bebas seperti itu. Dan tentunya dengan menerapkan, kalau tadi Bu Ci bilang aturan nggak berlaku gitu, tapi dengan pendekatan yang tepat tentunya ya Bu Ci ya. Luar biasa sekali. Nah kemudian Bu Ci ya, ketika misalnya saat ini kan tadi juga disampaikan bahwa anak-anak maksudnya remaja Ibu Uci gitu ya. Kalau didekati ya, pendekatannya tepat gitu ya,
dengan hal-hal yang tidak melarang, tidak mengejudge gitu, itu nggak boleh tanpa diberikan alasan seperti itu ya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara tentang dampaknya gitu, kalau kamu begini nanti akan begini. Nah, seperti itu biasanya Ibu penyampaiannya seperti apa sih Bu ke anak? Misalnya supaya anak tuh ya Paham merasa gitu ya. paham juga gitu. Kalau hal-hal tersebut apalagi di kalangan remaja ini tidak boleh gitu. Nah, biasanya Ibu seperti apa itu ketika memberi? Oke, kalau untuk tadi kan ke dampaknya ya, karena kan balik lagi Bu Santi, dampak itu kan ketika dirasakannya itu bukan saat ini, ya dampak itu kan dirasakannya nanti beberapa tahun kemudian gitu. Nah kebetulan kalau apa yang terjadi di saya nih saat ini, mungkin ini salah satu dampak dari beberapa tahun Saat Bu masih remaja. nah gitu mungkin ya gitu ya. Dan itu pasti ya itu mah. Jadi apapun yang menimpa kita hari ini, kita harus introspeksi apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Ya itu. Nah, jadi saya juga ke anak-anak gitu, ke remaja saya di rumah gitu. Ke remaja saya gitu bilangnya, ya kamu harus harus sadar gitu bahwa nanti ke depannya apapun yang terjadi itu dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sekarang saat ini. Jadi lebih ke mencontohkan gitu, lebih ke mencontohkan sekarang diri saya. Dulu tuh mama seperti ini loh nak, kenapa bisa seperti sekarang nih, perjuangannya itu tidak mudah kayak gitu. Lalu ke murid-murid juga sama gitu, untuk mencapai semua ini tuh bukan hal yang mudah gitu. Untuk makanya sekarang harus bisa gitu, harus menahan lelahnya belajar ya, menahan bosannya gitu ya. belajar. Tapi insya Allah nanti dampaknya akan baik kayak gitu. Nah begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita dari sekarang udah males-malesan, nggak taat aturan kayak gitu ya, dan tadi ikut terjerumus ke pergaulan bebas, ya nanti masa depannya mau seperti apa kayak gitu. Dan tadi balik lagi ke media sosial kan udah banyak banget tuh, udah banyak banget contoh-contohnya, mungkin di film, di FYP sekarang yang keluar kayak gitu kan, itu jadi bahan diskusi akhirnya. Nah ini kenapa ini bisa seperti ini, karena dari awalnya kita diskusi balik lagi, seperti apa nih mungkin dia dulunya kayak gitu, bisa sampai akhirnya kejadian seperti itu. Jadi lebih ke mencontohkan kali ya Bu Santi, mencontohkan gitu bahwa apapun yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh ke masa depan kayak gitu. Jadi role model berarti ya Bu, seorang orang tua, role model yang baik juga gitu ya. Tapi Ibu ada pengalaman nggak sih Bu, kalau misalnya tadi kan role model gitu ya, misalnya dari anak Ibu sendiri misalnya gitu, kayak mama saya adalah role model saya misalnya gitu. Baik kita misalnya dari misalnya Ibu kan profesinya sebagai seorang pendidik, siapa tahu anaknya juga menjadi termotivasi gitu ya untuk menjadi seorang pendidik juga gitu. Seperti apa mungkin ada pengalaman? Nah itu tadinya kan saya pikir kita udahlah kita nasihati nih, nyontohin atau apa gitu. Nah ternyata semakin remaja ke sini, dia juga tugasnya makin banyak ya kan, menggunakan media sosial juga dan diskusi juga. Ternyata kan kalau sekarang mungkin di SMP juga udah ya, di SD SMA apalagi gitu, lebih ke diskusi nih, dia problem solvingnya ya apa gitu. Ternyata anak saya pernah itu menjadikan kasusnya itu seperti apa yang saya alami, Bu Santi. Seperti apa? Menarik sekali. Ya, jadi pernah tuh dia di sekolahnya ada tugas kelompok, dia menceritakan tentang satu sosok nih, tapi dia mempunyai dua profesi gitu. Nah dia harus bagaimana nih menyikapinya. Dan ternyata setelah cerita-cerita dia bilang, "Ma, aku kan jadiin contohnya mama." Maksudnya ya kan mama guru nih katanya. Terus dulu kan mama sebelum lulus kuliah nih kan jadi mahasiswa juga nih, mahasiswa dan guru. Nah jadi jadiin model ternyata Ibu. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana keseharian saya kayak gitu. Nah itu di situ saya langsung,
Masya Allah, ternyata kita tanpa harus menasehati, tanpa harus melarang, tanpa harus ada aturan yang lain-lain, ternyata kita bisa jadi role model ternyata untuk anak kita, dan mudah-mudahan itu juga bisa jadi role model untuk murid-murid kita ya, bahwa ya intinya kita memang yang penting harus berperilaku baik lah ya untuk jadi role model anak-anak, sehingga anak-anak bisa terproteksi dari pergaulan bebas tadi, karena dia melihat sosok gitu, melihat sosok yang ada di hadapannya, walaupun tadi betul media sosial sudah happeningnya seperti apa ya, apa-apa FYP dan lain-lain udah banyak, tetapi ketika dia ada role model di hadapannya gitu, lalu ada yang bisa diajak diskusi gitu, insya Allah dia nanti akan bisa terhindar lah dari pergaulan bebas itu. Bisa gitu. sangat berperan ya Bu ya. Ternyata orang tua juga ya mudah-mudahannya menjadi role model yang baik tentunya bagi anak-anak remajanya seperti itu, dan tentunya menjadi satu dari sekian banyaknya proteksi gitu ya, salah satu dari proteksinya untuk anak-anak kita di luaran sana seperti itu ya. Nah, Bu Ci, tanpa terasa ternyata waktunya sangat terbatas sekali gitu ya, karena saat ini kita sudah sampai di penghujung acara, tapi mudah-mudahan nanti bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Uci, sharing-sharing pengalamannya gitu ya, mengenai hal-hal tentu yang berkaitan dengan remaja boleh, mungkin atau nanti ada topik lain yang lebih menarik lagi seperti itu. Namun sebelum itu Bu Uci mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Asyifa di rumah, mungkin kepada para orang tua atau mungkin anak didik kita gitu ya, supaya terhindar dari pergaulan bebas dan apapun itu, silakan boleh disampaikan kepada sahabat Asyifa di rumah. Oke, sahabat Asyifa semuanya, untuk anak-anakku dulu ya, ini untuk anak-anak dulu, bahwa yakinlah gitu bahwa apapun yang orang tua kalian lakukan atau apapun yang guru-guru kalian lakukan untuk kalian itu pure karena karena orang tua nih, karena kami guru-guru dan orang tua itu sayang kepada kalian, karena ingin nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat, di lingkungan masyarakat, kalian sudah siap. Jadi belum tentu kami bisa mendampingi terus ya, belum tentu kita bisa mendampingi terus. Jadinya kami ketika mungkin sudah tidak ada di dunia ini ya mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tapi tetap bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga agamanya seperti itu, dan mudah-mudahan bisa terhindar dari yang namanya pergaulan bebas itu. Dan untuk orang tua ya Bu Santi, untuk orang tua, untuk ayah bunda semuanya di sini, memang remaja itu susah-susah gampang, tapi kita harus tetap semangat dalam mendidik anak-anak, dalam memprotek anak-anak supaya terhindar dari pergaulan bebas. Dan yang penting ingat, kita harus mendengarkan apa yang isi hati mereka seperti apa. Jadi kita harus tetap mendengarkan, dan di situ nanti kita bisa berdiskusi dengan baik, dan akhirnya mudah-mudahan hasilnya pun orang tuanya baik, senang, dan insya Allah ke anaknya pun nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat Asyifa di rumah. Tentunya yang sudah disampaikan oleh Bu Uci, tips and triknya seperti itu ya, akan menjadi insya Allah menjadi wawasan bagi kita semua untuk ayah bunda di rumah. Tentunya tadi tipsnya mungkin bisa diterapkan ya Bu Uci, bisa dicoba untuk pendekatannya seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, kemudian juga untuk anak-anakku, kata Bu Uci, untuk anak-anakku, kami sayang sama kalian gitu ya. Kenapa selalu mungkin ada hal-hal yang dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh. Itu tentunya nanti dampaknya akan dirasakan ketika nanti sudah dewasa ya Bu Uci ya. Luar biasa sekali. Mungkin untuk kesempatan hari ini gitu ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi jika ada kesempatan lain. Bu Uci, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ASQ Podcast. Sama-sama. Insya Allah akan ada topik-topik menarik lagi ya tentunya Bu Uci ya. Insya Allah akan ada topik menarik yang akan dibahas pada podcast berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua insya Allah. Saya Santi Nugraha dan juga Ibu Luciana pamit undur diri. Sampai jumpa di ASQ Podcast berikutnya. Podcast Asyifa Qalbu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASQ Podcast. Podcastnya Asli Kolbu.